Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsistensi tanah. Nah, pengertian dari konsistensi tanah adalah sifat fisika tanah yang menggambarkan lemah kuatnya tanah terhadap gaya kohesi dan gaya adhesi. Nah, gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel, dan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel dan air. Oleh sebab itu, tanah itu dapat dibedakan dalam kondisi basah, lembab, dan kering. Konsistensi tanah merupakan bagian dari ilmu rehologi. Rehologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan tanah yang dipelajari dengan menentukan angka-angka Altenberg, yaitu angka-angka kadar air tanah pada beberapa macam keadaan. Nah, sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan angka-angka Altenberg ada 4, yaitu yang pertama, batas mengalir atau liquid limit, yang merupakan jumlah air terbanyak yang dapat ditahan oleh tanah. Nah, yang kedua itu batas melekat. Batas melekat adalah kadar air di mana tanah mulai tidak dapat melekat pada benda-benda lain. Nah, yang ketiga yaitu batas menggolek. Batas menggolek adalah kadar air di mana gulungan tanah mulai tidak dapat digolok-golokkan lagi atau digolek-golekkan lagi. Nah, yang keempat yaitu jangka olah. Jangka olah menunjukkan besar perbedaan kandungan air pada batas menggolek dengan melekat. Nah, kemudian ada konsistensi, sifat-sifat konsistensi pada tanah. Yang pertama ada konsistensi basah, dibagi menjadi 2, yaitu kelekatan sama elastisitas. Dimana kelekatan dicirikan tanah bisa melekat atau menempel pada benda-benda yang mengenalnya. Ada dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu ada kelas tak lengket, agak lengket, lekat, sangat lekat. Dimana tak lengket itu bernilai 0, dimana ciri-cirinya itu tanah tidak melekat pada jaring tangan, langsung jatuh ketika pijatan terbuka, atau langsung jatuh ketika kita memegangnya. Terus kelas kedua tuh agak lengket dengan nilai 1, ciri-cirinya ada sedikit adhesi tanah pada jari yang mudah dilepas lagi. Nah, yang ketiga itu lengket dengan nilai itu 2, keterangannya ada adhesi pada tanah pada ibu jari dan jika dipijat memapar. Yang keempat itu sangat lengket dengan nilai 3, di mana ada adhesi tanah menempel di ibu-ibu jari dan telunjuk yang sukar dilepaskan. Terus ada konsistensi dengan yang sifat kedua, yaitu konsistensi lembab, dengan ciri sedikit basah. Kira-kira kandungan airnya terletak antara tanah kering udara dan kapasitas lapang. Dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu lepas, sangat gembur, teguh dan sangat teguh, dan luar biasa teguh. Dengan nilai kalau lepas 0, sangat gembur 1, gembur 2, teguh 3, sangat teguh 4, dan luar biasa teguh 5. Terus sifat konsistensi pada tanah yang ketiga yaitu konsistensi tanah kering, dicirikan dengan kerasnya tanah. Dibagi beberapa kelas, yaitu lepas, lunak, agak keras, sangat keras, luar biasa keras. Dimana lepas dengan nilai 0, lunak 1, agak keras 2, keras 3, sangat keras 4, dan luar biasa keras 5. Nah, struktur tanah itu menggambarkan bentuk, ukuran, dan kuatnya, lemahnya agregat tanah pada kondisi alami. Sementara konsistensi tanah yaitu menggambarkan kondisi alami yang dipunyai oleh partikel yang dimiliki dalam tanah dan dalam menerima beban dan tekanan dari luar maupun dari dalam. Dan saya akan menjelaskan tentang fungsi akar. Akar tanaman berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, organ yang bertanggung jawab agar tanaman dapat berdiri tegak. Yang kedua, organ yang melakukan absorpsi hara dan air. Yang ketiga, melakukan aktivitas metabolisme dan membentuk berbagai persenyawaan yang diperlukan oleh tanaman. Dan yang keempat, tempat menyimpan cadangan makanan. Di samping sebagai organ absorpsi,
Akar juga berfungsi sebagai penghantar larutan hara dan air dari daerah absorpsi ke batang dan bagian tanaman lainnya. Dan yang kedua, ada pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada musigel. Musigel umumnya terdapat pada permukaan air dalam daerah diferensiasi. Musigel mempunyai selaput luar. Di dalam musigel seringkali terdapat bakteri. Perluasannya beragam tergantung pada faktor lingkungan, meliputi juga organisme. Dan yang kedua ada daerah meristematik. Pada monokotil terjadi penebalan ke arah basipetal ataupun ke bawah. Pembelahan sel akan menghasilkan tudung akar, sedangkan ke arah akropedal ataupun ke atas, pembelahan sel akan menghasilkan jaringan utama akar primer. Yang ketiga ada tudung akar dan daerah perpanjangan. Tudung akar berperan penting dalam melindungi meristem akar dari kerusakan mekanis dan membantu dalam penerobosan tanah. Dan yang keempat ada daerah diferensiasi dan pendewasaan. Daerah ini terletak setelah daerah pemanjangan. Sel-sel pada daerah ini akan mengalami diferensiasi mengkadi 3 jaringan, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Dan yang ketiga, ada sistem perakaran monokotil dan dikotil. Secara umum, perkembangan akar pada monokotil dapat dijelaskan sebagai berikut. Begitu biji mulai berkecambah akan tumbuh 3-6 akar seminal. Selanjutnya, pada kecambah akan membentuk daun yang keempat. Tanaman telah membentuk sejumlah akar cabang yang padat. Pada waktu ini, akar nodal akan mengganti sebagian besar dari seluruh sistem perakaran. Berbeda dengan tanaman monokotil, pada tanaman dikotil terdapat penebalan kambium pada akar. Maka akar tanaman dikotil akan bertambah besar dengan perkembangan tanaman. Jadi, sistem perakaran dikotil terdiri dari satu akar primer yang juga disebut sebagai akar tunggal. Jumlah air dan hara yang diabsorpsi oleh tanaman ditentukan oleh volume tanah yang bersentuhan dengan akar. Ditinjau dari kegiatan pertanian, distribusi sistem perakaran keseluruhan pertanahan lebih diperlukan. Untuk keperluan ini, akar dapat dinyatakan dalam bobot kering akar atau panjang akar. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan sistem perakaran. Nah, yang pertama itu adalah hereditas dan habitat perakaran, di mana sistem perakaran di sini terbagi menjadi dua, yaitu adalah sistem akar yang pertama atau yang utamanya itu tumbuh ke bawah dengan cepat dan menembus lapisan tanah. Dan yang kedua itu tumbuhan akarnya itu tumbuh ke bawah dan akar utamanya itu tumbuh secara lamban dan lambat, sedangkan akar lateralnya itu tumbuhnya dengan cepat. Nah, yang B itu adalah kelembapan tanah. Kelembapan tanah di sini, jika pengairan baik pada tanaman, maka sistem perakarannya panjang daripada tanah yang pengairannya itu kering. Selanjutnya yang C adalah suhu. Suhu di sini berperan sebagai mempercepat diferensiasi akar. Nah, yang D adalah kesuburan tanah. Jika kesuburan tanah banyak mengandung mineral hara, otomatis akar yang cenderungnya itu membentuk pencabangan akar yang banyak. Nah, yang E adalah keasaman tanah. Di sini, jika keasaman atau pH tanah, di sini menentukan pada kelakuan dan unsur-unsur hara pada akar. Nah, yang kelima adalah aerasi. Aerasi di sini itu mempengaruhi perakaran pada suatu sistem pertanaman. Nah, aerasi tanah di sini sangat berhubungan dengan bobot volume tanah, dan semakin tinggi aerasi tanah pada tanaman, maka pertumbuhannya itu semakin lambat. Selanjutnya adalah pH tanah. pH tanah adalah tingkat keasaman suatu benda yang diukur menggunakan skala pH 0-14. Nah, jika keasamannya 0-7 itu dinyatakan asam, dan jika dinyatakan 7-14 maka dinyatakan basi. Di
di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pH tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pH tanah di sini ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah konsentrasi 10 NH positif dan 10 NOH negatif. Yang kedua itu adalah mineral tanah, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah air hujan dan bahan induk. Nah, selanjutnya itu adalah tanah masam dan penyebarannya. Tanah masam dan penyebarannya ini banyak terdapat di iklim tropika basah dan termasuk di Indonesia itu sendiri. Nah, contoh-contoh dari tanah masam ini itu ada tanah potsolik, ada tanah ultisol, dan tanah oksisol, dan yang terakhir adalah tanah spodosol. Tiga alasan utama nilai pH tanah sangat penting untuk diketahui. Yang pertama yaitu menentukan mudah tidaknya ion-ion atau unsur hara yang diserap oleh tanaman. Umumnya pada pH tanah netral 6-7, unsur hara mudah larut karena terkandung dalam air. Yang kedua yaitu pH tanah harus menunjukkan unsur aluminium yang bersifat racun yang mengikat fosfor seperti unsur mikro akan mudah larut sehingga ditemukan unsur Fe atau besi, Zn atau seng, Mn atau mangan, Cu atau tembaga. Yang ketiga yaitu tanah sangat mempengaruhi perkembangan mikroorganisme di dalam tanah, yaitu pada pH 5,5-7 bakteri jamur dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, tindakan pemupukan tidak akan efektif apabila pH tanah di luar batas optimal. Pupuk yang ditebarkan tidak akan mampu diserap oleh tanaman karena jumlah yang diharapkan pada pH tanah sangat penting untuk diketahui untuk mengetahui efisiensi pemupukan yang diharapkan. Hubungan keasaman tanah dengan kesuburan tanah. Pentingnya pH tanah adalah untuk menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara yang diserap oleh tanaman, karena kemungkinan adanya unsur-unsur beracun yang mempengaruhi perkembangan mikroorganisme. Menaikkan tingkat keasaman tanah di bidang pertanian, kita harus memerlukan usaha-usaha penting untuk menaikkan pH tanah. Seperti yang pertama, usaha-usaha yang dapat kita lakukan yaitu memberikan kapur pada tanaman yang asam. Yang kedua, pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang ketiga, menambahkan mikroorganisme pada tanaman. Yang keempat yaitu memperbaiki drainase. Yang kelima yaitu jangan memberikan pupuk yang bersifat asam. Yang keenam yaitu menghilangkan gulma dari tanaman.